Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan mengenai konsep dasar kurikulum dalam sebuah pendidikan. Sebelum kita memasuki pembahasan kurikulum lebih jauh, maka yang pertama kali harus kita ketahui apa itu pengertian daripada kurikulum dan apa-apa saja yang terkait dalam pembahasan kurikulum. Untuk itu, teman-teman semua bisa terus simak videonya hingga akhir. Teman-teman sekalian, yang pertama kita bahas pengertian daripada kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal daripada bahasa Yunani yang diambil daripada dua kata. Yang pertama kurir, yang artinya adalah pelari, kemudian kurere, yang artinya adalah tempat berpacu. Dahulunya istilah ini digunakan oleh orang-orang zaman dahulu dalam dunia olahraga. Dalam istilah ini pula dapat kita artikan bahwa bagaimana seorang pelari menempuh jarak hanya untuk mendapatkan penghargaan atau menjadi seorang pemenang. Nah, teman-teman semua, apa hubungannya dalam dunia pendidikan? Dari istilah tadi dapat kita adaptasikan menjadi sebagai seorang peserta didik yang menempuh banyak mata pelajaran demi mendapatkan ranking, rapor atau ijazah atau lain-lainnya. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh pengajar demi tujuan akhir pembelajaran. Yang kedua, pembahasan kita adalah mengenai tentang apa itu konsep dasar daripada kurikulum. Secara umum, konsep dasar kurikulum terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah konsep dasar kurikulum sebagai substansi. Maksudnya adalah suatu kurikulum dipandang oleh orang lain sebagai suatu kegiatan bencana belajar yang dilakukan oleh murid-murid tersebut, atau suatu perangkat kegiatan belajar yang ingin dicapai oleh murid-murid yang berada di sekolah. Yang kedua adalah kurikulum sebagai sebuah sistem. Maksudnya adalah kurikulum layaknya sebuah sistem, artinya berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti komponen-komponen kurikulum yang akan kita jelaskan nanti. Maka oleh karena itu, daripada komponen-komponen kurikulum itu harus saling berkaitan, yang jika salah satu komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka yang lainnya juga akan ikut terganggu dan juga tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Untuk menerapkan atau mempraktikkan kurikulum dengan baik, maka mesti kita harus mempelajari kurikulum itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Bagaimana kita bisa mengembangkan, bagaimana kita bisa mempelajari, bagaimana kita bisa menerapkan kurikulum tersebut nanti kepada peserta didik. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kepada pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang karakteristik kurikulum. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali kurikulum-kurikulum dan mengalami perubahan-perubahan, mulai daripada kurikulum tahun 1947 sampai kepada kurikulum dengan saat ini, kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena banyaknya kurikulum yang ada di Indonesia ini dan terjadi perubahan-perubahan, dapat kita pahami bahwa antara satu kurikulum dengan kurikulum lainnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di video kali ini saya hanya menyampaikan beberapa karakteristik kurikulum secara umum yang bisa teman-teman lihat di samping ini.
Baiklah teman-teman, selanjutnya pembahasan kita yang keempat, yakni mengenai tentang komponen-komponen kurikulum yang kita sebutkan tadi. Komponen-komponen kurikulum ada 5. Yang pertama yakni komponen tujuan. Komponen tujuan ini menyangkut dengan tujuan kurikulum itu sendiri. Bagaimana tujuan kurikulum menciptakan atau sesuai dengan tujuan daripada proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yakni komponen isi atau materi. Komponen isi atau materi ini menyangkut tentang mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah. Bagaimana dengan mata pelajaran tersebut bisa dipelajari dengan baik, bagaimana dengan mata pelajaran tersebut dengan karakteristik peserta didik di sekolah. Yang selanjutnya adalah komponen sarana prasarana atau komponen media. Yang dimaksud di sini adalah pentingnya media saat seorang guru menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Maka gunanya media di sini sangatlah penting. Maksudnya adalah bagaimana menunjang peserta didik untuk senantiasa mendapatkan kenyamanan atau senantiasa semangat dalam belajar atau sesuai dengan kemauan atau minat dan bakat peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah komponen strategi. Komponen strategi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan adanya strategi daripada pendidik ini akan tercapainya bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut menjadi terarah dan teratur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang terakhir adalah komponen yang kelima, komponen proses pembelajaran. Ini terkait dengan bagaimana seorang pendidik menciptakan suasana atau lingkungan yang bagus dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik bisa menerima apa yang disampaikan oleh pendidik dengan nyaman, dengan enak, dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Baiklah teman-teman, pembahasan kita yang terakhir yakni mengenai tentang peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum ada 3. Yang pertama yakni peran konservatif. Maksudnya adalah bagaimana dengan adanya kurikulum tersebut bisa menyesuaikan masyarakat, artinya bisa mentransmisikan nilai-nilai masa lalu ke nilai-nilai masa kini sesuai apa-apa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya peran yang kedua adalah peran kreatif. Bagaimana dengan adanya kurikulum tersebut bisa menjadi kreator atau pemberi sesuatu hal yang baru, menjadi pengetahuan yang baru sesuai dengan tuntutan zaman pada saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah peran kritis. Bagaimana dengan adanya kurikulum juga peran tersebut bisa membuat peserta didik menjadi kritis dengan melihat lingkungan sekitarnya, dengan melihat apa capaian di dalam pembelajaran atau di dalam proses belajarnya di sekolah. Yang terakhir adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum juga ada 3. Yang pertama yakni fungsi penyesuaian. Bagaimana dengan adanya kurikulum tersebut bisa mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, terhadap perubahan lingkungan. Karena bersama kita ketahui bahwa lingkungan itu sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah fungsi integrasi. Maksudnya di sini adalah bagaimana dengan adanya kurikulum bisa membuat peserta didik menjadi seseorang yang bisa berguna untuk di masyarakatnya. Bagaimana seorang peserta didik bisa mengamalkan apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia dapatkan dalam proses pembelajaran ketika dia akan terjun ke masyarakat. Kemudian yang terakhir yakni fungsi diferensiasi. Maksudnya adalah bagaimana dengan adanya kurikulum tersebut bisa memberikan pelayanan bagi setiap orang yang berbeda-beda di masyarakat. Pada dasarnya fungsi diferensiasi ini
memberikan dorongan bagi setiap orang untuk senantiasa berkreativitas serta berpikir kritis. Bagaimana dengan adanya kreativitas tersebut bisa menimbulkan kemajuan dalam sosial yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sekedar video kita pada kali ini mengenai tentang pembahasan kurikulum. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan senantiasa selalu semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.